Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Pak Cucu. Bapak insya Allah akan menemani kalian dalam pelajaran seni budaya selama 1 tahun ini. Pelajaran seni budaya sudah tidak asing ya. Dulu waktu di jenjang SD, kamu sekalian pasti udah kenal ya dengan pelajaran seni budaya. Nah, untuk di jenjang SMP kali ini, pelajaran seni budaya belajar apa saja sih? Nah, di pelajaran seni budaya meliputi 4 ruang lingkup. Yang pertama itu seni rupa, yang kedua itu seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat seni teater. Pada pertemuan kali ini, yang pertama akan kita bahas yaitu seni rupa. Lebih fokusnya lagi mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar, apa sih menggambar? Nah, kamu sekalian pasti udah tahu ya apa itu menggambar. Kalau dilihat prosesnya kan seperti itu. Tapi kalau dibahasakan pengertiannya apa sih menggambar itu? Nah, menggambar adalah aktivitas mengungkapkan ide, perasaan, dan pemikiran melalui goresan atau coretan gambar. Sebelum manusia mengenal tulisan, gambar itu lebih dahulu dikenal sebagai bahasa komunikasi. Nah, kita sering lihat kan atau udah tahu misalkan di piramida, di dalam reliefnya terdapat gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itu biasa digunakan untuk bahasa komunikasi. Nah, untuk saat ini gambar setelah ditemukannya tulisan tidak lagi hanya untuk menjadi bahasa komunikasi, tetapi lebih difokuskan kepada unsur estetikanya atau nilai keindahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak sekali menciptakan benda-benda atau ciptaannya Tuhan itu bisa dijadikan inspirasi untuk menggambar. Di antaranya itu menggambar flora. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya, banyak sekali jenis-jenis tumbuhan di alam ini. Juga kita bisa menjadikan fauna sebagai inspirasi untuk menggambar. Fauna itu hewan-hewan yang bisa dijadikan inspirasi untuk menggambar juga adalah alam benda. Nah, alam benda ini yang dimaksud dengan alam benda adalah benda-benda buatan manusia seperti kendi, piring, rumah, atau objek-objek benda-benda lainnya buatan manusia. Nah, sebelum kita praktek atau belajar menggambar, ada hal-hal yang berkaitan dengan teori yang perlu kita ketahui. Jadi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan unsur-unsur gambar atau unsur-unsur rupa. Apa saja sih unsur gambar? Unsur gambar itu adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur,
dan yang terakhir itu gelap dan terang. Ya, tadi unsur-unsur rupa. Selanjutnya, kita juga perlu terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dalam gambar atau dalam karya seni rupa. Apa aja prinsip-prinsip gambar atau karya seni rupa? Yang pertama itu kesatuan. Keseimbangan. Keselarasan. Ramah. Selanjutnya, prinsip dalam seni rupa adalah penekanan. Selanjutnya, kita sebelum praktek juga harus tahu teknik dalam menggambar. Nah, teknik di sini adalah teknik secara umum berdasarkan benda atau alat atau media yang digunakan. Tekniknya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu teknik basah dan yang kedua itu teknik kering. Teknik basah itu maksudnya apa? Teknik yang menggunakan alat, bahan atau media yang bersifat cairan. Contohnya seperti dari cat air, cat akrilik, cat minyak, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik kering menggunakan alat atau media yang sifatnya bahannya kering. Contohnya dari pensil, ballpoint, krayon, spidol, dan lain sebagainya. Itu teknik. Nah, terakhir prosedur dan langkah-langkah dalam menggambar. Untuk membuat sebuah karya gambar, dalam ini mungkin gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, kita harus menentukan ide atau temanya dulu. Harus dipikirkan mau bikin apa nih, gambar apa. Nah, selanjutnya setelah menentukan ide, dibuat sketsa. Sketsa itu rancangan gambar atau gambar kasar. Setelah membuat sketsa, boleh langsung melakukan pewarnaan atau boleh diberi outline dulu sehingga supaya lebih rapi. Dan terakhir itu finishing. Finishing itu boleh diwarnai atau pemberian detail dengan arsilan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah dalam menggambar. Nah, itu teori yang harus kamu sekalian ketahui sebelum kita menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya, mari kita coba praktikkan ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Yang pertama, Bapak akan memberikan contoh membuat flora, gambar flora. Mari kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah pensil, ballpoint, penghapus, dan alat untuk mewarnai. Kali ini Bapak menggunakan pensil warna, jadi menggunakan teknik kering. Kita mulai ya. Agar terlihat lebih rapi, kita berikan garis tepi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita buat sketsa. Sebelumnya kita sudah persiapkan ide atau tema flora apa yang akan kita buat. Kali ini Bapak akan membuat
flora yang biasanya suka ada di taman-taman rumah seperti kaktus, bunga kuping gajah dan lain sebagainya. Kita coba ya. Dimulai dengan membuat sketsa. Setelah sketnya selesai, lalu kita berikan outline supaya garisnya lebih nampak, lebih merah dengan menggunakan ballpoint. Setelah diberi outline, supaya lebih rapih boleh dihilangkan dulu bekas pensilnya dengan cara dihapus. Setelah dihapus, terakhir yaitu finishing, boleh diwarnai atau ditambahkan arsiran saja. Kita coba diwarnai dulu ya.
Setelah diwarnai secara umum, tinggal finishing. Finishingnya itu boleh didetailkan lagi, boleh menggunakan arsiran ataupun warna. Kurang lebih seperti ini hasilnya, gambar flora dengan tema taman dekat rumah. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Tadi kita sudah mempraktekkan gambar flora ya. Bapak memberikan contoh bagaimana cara menggambar flora. Tugas kamu sekalian saat sekarang adalah membuat gambar baik itu flora, fauna maupun alam benda. Boleh dipilih, boleh flora, fauna maupun alam benda. Versi kamu sekalian boleh dikreasikan, pokoknya dibuat karya yang terbaik. Dari Bapak, jangan lupa terus berkarya, semangat berkarya, tingkatkan kreativitasnya. Meskipun sedang di rumah, tapi tidak mengurangi rasa atau semangat berkaryanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.